Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martusyani Tiara Bulansari dari kelas A NPM 103. Di sini saya akan mendemokan hasil UTS dari saya pada mata kuliah pemrograman integrasi. Di sini yang pertama adalah soal UTS-nya. Saya mendapatkan soal UTS nomor B karena saya NPM ganjil. Nomor 1 adalah tugas Anda adalah membuat tabel baru dengan nama histori mahasiswa, NPM, tahun _ periode, semester, prodi, fakultas. Tabel baru tersebut merupakan hasil dari integrasi data antara data CSV dan lookup terhadap tabel master. Tabel master yang perlu Anda buat adalah prodi, yang di dalamnya terdapat ID_prodi, ID_fakultas, dan nama _prodi, dan juga fakultas yang di dalamnya adalah ada ID_fakultas dan nama _fakultas. Oke, di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu yang bernama UTS_integrasi. Nah, di sini sudah ada tabel fakultas, histori _mahasiswa, dan juga prodi. Oke, yang pertama saya akan menemukan nomor 1. Di sini saya sudah membuat file nomor 1-nya. Yang pertama harus dilakukan adalah input CSV file input. Di sini untuk nomor B atau NPM ganjil menggunakan data mahasiswa CSV. Kemudian kita get fields, kemudian hanya menyisakan NPM, semester, dan tahun. Untuk type-nya ada string, integer, dan integer. Oke. Kemudian setelah input CSV file input, yang harus dilakukan kedua adalah yaitu memfilter rows-nya. Nah, untuk filter rows di sini fields-nya kita memilih NPM, dan kemudian untuk function-nya yaitu start with. Kemudian untuk ini value-nya adalah 17081 yang tipenya adalah string. Nah, untuk filter rows ke 5 digit ini apabila true maka akan menghasilkan di 5 digit ini yang terdapat in-stream field-nya ada NPM, kemudian outstream field-nya ada kode _prodi, kemudian cut from 0 cut to 5. Kemudian untuk apabila filter rows-nya salah, maka akan menuju ke filter rows yang kedua yang isinya yaitu di condition-nya ada fields-nya NPM, kemudian ininya fungsinya adalah start with, kemudian untuk value-nya 17082 dan bertipe string. Apabila filter rows-nya benar, maka akan menuju ke 5 digit yang di awal tadi. Kemudian untuk apabila false, maka akan menuju ke 4 digit. Pada 4 digit ini terdapat in-stream field-nya ada NPM, kemudian outstream field-nya ada kode _prodi, cut from 0 cut to 4. Oke, kemudian setelah itu kita menuju ke sort rows. Di dalam sort rows terdapat field name kode periode dengan ascending Y atau Y. Kemudian setelah itu kita membuat tabel dulu tadi ya. Yang pertama, untuk tabel input yang pertama yaitu kita membuat koneksi terlebih dahulu. Saya di sini sudah membuat koneksinya yang bernama connect_db, kemudian SQL-nya yaitu select ID_prodi, ID_fakultas, nama prodi from database UTS integrasi .prodi. Kemudian kemudian membuat tabel input yang kedua dan juga memasukkan koneksinya. Kemudian terdapat SQL-nya yaitu select ID fakultas, nama fakultas from nama database-nya yaitu UTS_integrasi fakultas. Kemudian Nah, kemudian kita make join dua tabel tersebut yang dua. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita merge join
dua tabel tersebut tadi, tabel input 1 dan tabel input 2, yang di dalamnya terdapat key field pada first step di tabel input 1 yaitu ID fakultas, kemudian di key field second step ada tabel input 2 dan join tab-nya adalah inner. Kemudian kita klik OK. Terus setelah itu kita stream lookup. Pada stream lookup ini lookup step-nya yaitu ke merge join. Pada field-nya terdapat kode prodi, kemudian lookup field-nya ada ID prodi. Untuk specify the fields to retrieve ada yang pertama nama fakultas, type-nya adalah string, kemudian yang kedua ada nama prodi, type-nya adalah string juga. Kemudian yang tadi awal di sort rows ini kita gabungkan ke dalam stream lookup yang tadi. Kemudian pada stream lookup ini ke tabel output yang terakhir, yaitu kita yang pertama pastinya membuat koneksi terlebih dahulu. Di sini koneksinya sudah dibuat seperti yang di utama tadi. Kemudian target sekiranya adalah seperti nama database-nya yaitu UTS_integrasi. Kemudian target tabelnya yang harus ditarget yaitu history mahasiswa, yang kemudian nantinya hasilnya terdapat pada tabel history mahasiswa ini. Kemudian kita klik database fields-nya, terdapat NPM, stream field-nya yaitu NPM, semester, kemudian stream field-nya adalah semester, tahun periode, stream field-nya adalah tahun. Untuk fakultas, stream field-nya adalah nama fakultas, dan yang terakhir ada prodi, stream field-nya adalah nama prodi. Caranya untuk mendapatkan database field-nya ini yang dilakukan adalah get fields. Oke. Di sini saya sudah mendapatkan dari awal ya. Harusnya di sini untuk menambahkan tabel fieldnya adalah dengan mengklik get fields. Oke. Kemudian kita run. Oke, kemudian kita run, kita lihat. Oke, di sini hasilnya sudah berhasil. Kemudian kita lihat di tabel database-nya, di tabel history mahasiswa. Nah, di sini sudah masuk data-data NPM, tahun periode, semester, prodi, dan fakultas. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah soalnya berdasarkan data transaksi atau terlampir, silakan menampilkan satu produk atau subkategori dari masing-masing kelompok kategori yang paling banyak dibeli. Output dalam bentuk file JSON dengan format atribut sebagai berikut: nama subkategori, nama underscore kategori, jumlah underscore pembelian, dengan menggunakan file transaction.csv dan protcat info.csv. Oke, pertama yang harus dilakukan adalah kita klik CSV-nya, kemudian kita masukkan CSV transaction. Jangan lupa delimiternya adalah titik koma. Kemudian pada tabelnya terdapat protcat, subcat kode, protcat cat kode, dan KTY. Kemudian tabnya ada integer semuanya. Kemudian yang kedua ke stream lookup. Nah, pada stream lookup kita dapat ini di transformation parameters. Oke. Kemudian kita ke sort rows. Pada sort rows ini terdapat field name yang pertama protcat code, subcat code, ascendingnya Y semuanya. Kemudian kita ke group by. Pada group by ini yang terdapat pada group field ini terdapat protcat code, kemudian protcat subcat code. Kemudian ke sort rows 2, pada field type-nya terdapat protcat code, ascendingnya Y juga. Kemudian yang selanjutnya kita menuju ke group by itu.
Kemudian pada grup B itu dapat grup field podcast code, kemudian MPPS-nya ada KTY. Untuk filter source-nya, condition-nya ada KTY, kemudian KTY 1 sama dengan. Kemudian kita menuju ke CSV file input yang kedua, yaitu kita memasukkan CSV podcast info. Pada tabelnya ada podcast code, subcat code, subcat, type-nya integer string. Kemudian kita ke sort rows yang keempat. Pada field name-nya dapat podcast code plus subcat code, kemudian aslinya ada lagi. Kemudian untuk sort rows 4 dan sort rows 3 kita merge join. Kita klik sort rows 3 nya terlebih dahulu. Untuk melihat field name-nya terdapat podcast code plus subcat code, aslinya adalah Y juga dua-duanya. Kemudian kita membuat merge join-nya. First step-nya sort rows 3, second step-nya adalah sort rows 4. Get field-nya ada podcast code dan subcat code, sama seperti yang satunya. Nah, ini saya klik lagi sort rows 4-nya, terdapat podcast code dan subcat code, aslinya adalah Y. Oke, ini CSV podcast infonya yang tadi. Kemudian selanjutnya setelah itu kita ke select values. Pada select values dapat field name, podcast code, subcat code, kemudian KTY 1, podcast code 1, dan subcat code. Oke, kemudian yang terakhir kita membuat JSON output. Di sini dapat itu. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan pada UTS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.